Shalom Pak Vincent, hari ini saya Jenny Losamanisa dari kelas 10-1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah saya taruh di dalam PPT saya, yaitu tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang dibangun atau didirikan sejak abadnya yang ke-7. Letak dari Kerajaan Sriwijaya sendiri terdapat atau bisa kita lihat ada di Palembang, yaitu Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya sendiri tentunya tidak akan terus berdiri seperti itu. Mereka juga mengalami masa keruntuhan. Masa keruntuhan mereka yaitu pada tahun 377 Masehi. Pada Kerajaan Sriwijaya sendiri, mereka memiliki 8 raja yang pernah memerintah pada masa-masa tersebut di Kerajaan Sriwijaya. Raja mereka yang pertama yaitu adalah Dapunta Sri Hayang Jayanasa. Ia adalah salah satu raja yang memimpin pertama kali saat berdirinya Kerajaan Sriwijaya tersebut. Ia memimpin pada abad ke-7 pada saat tahun berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Lalu, pada Kerajaan Sriwijaya, di abadnya yang ke-8 mereka memiliki raja yang kedua. Raja kedua tersebut namanya adalah Samarakarakwira. Samarakarakwira sendiri adalah anak dari raja pertama yaitu Dapunta. Samarakarakwira mampu untuk memperluas tanah mereka hingga sampai ke Jawa. Lalu, Kerajaan Sriwijaya memiliki raja mereka yang ketiga. Raja mereka ketiga ini adalah putra dari raja kedua yaitu Samarakarakwira. Nama anaknya adalah Dharanindra. Ia memerintah pada abadnya yang ke-8. Ia juga membangun candi-candi Buddha pada Kerajaan Sriwijaya. Lalu, masuklah ke raja mereka yang keempat. Raja mereka keempat adalah Samaratungga. Samaratungga ini adalah anak dari raja ketiga yaitu Dharanindra. Ia mampu memerintah hingga menciptakan masa kejayaan bagi Kerajaan Sriwijaya pada abadnya yang ke-9. Dalam masa kejayaan yang dibawa oleh Samaratungga, muncullah raja mereka yang kelima yaitu Balaputradewa. Balaputradewa adalah anak dari raja keempat yaitu Samaratungga. Balaputradewa ini ia memerintah pada abadnya yang ke-9. Namun sayangnya pada saat masa ia mulai memerintah, ia harus bisa untuk menghadapi dan juga memimpin para pasukan untuk menghadapi serangan dari kerajaan Mataram yang datang. Namun setelah dari keruntuhan itu, muncullah kembali kebangkitan dan juga kejayaan bagi Kerajaan Sriwijaya. Karena pada abadnya yang ke-10, Sriwijaya Maharaja atau anak dari raja yang kelima yaitu Balaputradewa mampu memulihkan kembali kerajaan mereka. Lalu muncullah raja mereka yang ke-7 yaitu Sri Chudamani Warmadewa. Raja tersebut memerintah pada abadnya yang ke-11. Namun sayangnya lagi, ia harus mampu untuk memimpin para pasukan untuk menyerang dari kerajaan Chola dari India Selatan. Hingga pada akhirnya muncullah raja mereka yang ke-8 yaitu Kartanegara. Sehingga setelah itu Kerajaan Sriwijaya muncul raja mereka yang ke-8 yaitu Kertanegara. Kertanegara adalah raja terakhir yang memerintah pada abad yang ke-13. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, masa kejayaan mereka yaitu pada abadnya yang ke-8 dan juga pada abadnya yang ke-9. Hingga masa kejayaan mereka membawakan banyak kelimpahan bagi Kerajaan Sriwijaya tersebut dan juga banyak sekali kerajaan-kerajaan Kertanegara luar yang mulai percaya kepada Kerajaan Sriwijaya untuk memegang ataupun memerintah dari segala sesuatu. Sehingga dari masa-masa kejayaan tersebut dibagi menjadi 3 bidang, yaitu yang pertama bidang ekonomi, yang kedua adalah bidang politik, dan yang ketiga adalah bidang sosial budaya. Yang pertama adalah bidang ekonomi. Dari masa kejayaan tersebut dari Kerajaan Sriwijaya, akhirnya raja dapat meningkatkan kegiatan pelayaran dan juga perdagangan di Kerajaan Sriwijaya. Masa kejayaan dari Kerajaan Sriwijaya sendiri akhirnya masuk juga di dalam bidang politik, yaitu di mana raja dari Kerajaan Sriwijaya mampu menjalankan hubungan diplomatik bersama dengan Kerajaan Chola dari India Selatan. Tidak hanya sampai di situ,
Kerajaan Sriwijaya juga mampu membuat masa kejayaan mereka hingga pada bidang sosial dan juga budaya. Dari masa kejayaan tersebut di bagian sosial dan budaya, akhirnya Kerajaan Sriwijaya menjadi salah satu tempat atau salah satu pusat di mana penyebaran Buddhisme Mahayana. Namun tentu saja, pasti dari sebuah masa-masa di mana kejayaan itu ada, pasti ada namanya masa-masa kesulitan atau masa-masa keruntuhan mereka. Sehingga itu, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran atau keruntuhan pada abadnya yang ke-11. Masa keruntuhan mereka diakibatkan dari faktor internal dan juga eksternal yang terjadi, yaitu seperti adanya serangan dari kerajaan-kerajaan lain seperti Kola Mandala. Lalu mereka juga cukup lemah di bagian lautan. Namun walaupun dengan kemunduran mereka, memori dan juga semua yang telah mereka lakukan ataupun mereka ciptakan pada saat itu tidak pernah terlupakan, karena mereka memiliki banyak peninggalan yang dapat kita lihat dan juga dapat kita lestarikan bersama-sama. Dari sebanyak itu peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya, saya mengambil 3 peninggalan yang ditinggalkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama yang saya ambil adalah Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini disimpan di Museum Nasional. Isi dari Prasasti Telaga Batu tersebut adalah kutukan ataupun hukuman bagi orang-orang yang tidak menaati dari semua perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh raja. Prasasti tersebut ditemukan pada kolam Telaga Biru di kota Palembang. Peninggalan kedua yang saya ambil yaitu Candi Muara Jambi. Dari nama candi tersebut sudah sangat ketahuan ya, kalau candi tersebut ada di Jambi, Sumatera. Peninggalan mereka yang kedua yang saya ambil yaitu Candi Muara Jambi. Dari namanya saja sudah sangat tertebak di mana letak atau posisi dari candi tersebut. Ya benar, candi tersebut ada di Provinsi Jambi, lebih tepatnya ada di bagian Sumatera. Candi ini menjadi salah satu pusat arkeologi di bagian Asia Tenggara. Candi ini juga menjadikan pendidikan agama Buddha bagi seluruh tempat di Asia Tenggara. Peninggalan mereka yang terakhir yang saya ambil atau peninggalan mereka yang ketiga yang saya ambil yaitu arca dari Bukit Siguntang. Peninggalan mereka yang ketiga yang saya ambil yaitu arca Buddha dari Bukit Siguntang. Arca tersebut ditemukan di Bukit Siguntang, lebih tepatnya pada daerah Palembang. Arca tersebut dikenal sebagai tempat spiritual pada masa kerajaan dari Kerajaan Sriwijaya. Sehingga dari penjelasan saya tadi, saya mengambil beberapa dari nilai-nilai pembelajaran yang dapat saya ambil atau saya kutip sedikit dari penjelasan ataupun dari materi yang telah saya paparkan. Sehingga itu, saya mengambil beberapa nilai-nilai yang dapat saya ambil dari pembelajaran atau materi yang telah saya paparkan tadi. Sehingga dari materi yang saya paparkan tadi, saya mengambil beberapa nilai-nilai pembelajaran yang bisa saya ambil atau saya tarik untuk menjadi nilai pembelajaran bagi kehidupan saya. Tentunya dalam kehidupan kita ada masa kejayaan dan juga masa keruntuhan kita, atau masa yang naik dan juga masa yang turun. Masa yang turun tersebut pastinya keakibat masalah atau penyebab atau bahkan faktor-faktor luar yang membuat kita menjadi turun. Sehingga dari masalah atau penyebab tersebut kita harus mampu untuk menghadapinya, walaupun bagaimanapun hasil akhirnya kita harus perlahan-lahan untuk bisa menghadapinya agar kita bisa naik kembali ke masa kejayaan kita. Saya juga banyak belajar dari materi-materi Kerajaan Sriwijaya ini, yaitu di mana banyak sekali peninggalan-peninggalan yang cukup baik dan cukup bisa kita lestarikan kepada orang lain. Sebab Tuhan menciptakan manusia untuk
Dan saya juga mengambil beberapa lagi pembelajaran atau nilai-nilai yang dapat saya kutip sedikit dari materi saya, yaitu di mana Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai suku, agama, bangsa, ras, ataupun kerajaan-kerajaan yang mampu untuk kita lestarikan, mampu untuk kita jaga, kita rawat, kita hormati untuk memuliakan namanya. Sehingga dengan adanya peninggalan-peninggalan dari kerajaan Sriwijaya ini, sudah sepatutnya kita harus bersyukur dan juga menjaga serta melestarikan dan mengenalkannya kepada negara-negara lain tentang adat istiadat kita ataupun hal-hal yang pernah kita alami pada masa-masa sebelumnya di negara kita ini, agar kita juga bisa dikenal ataupun bisa melestarikan dan menjayakan negara kita ini, yaitu negara Indonesia. Karena berkat dari keberagaman dan juga kelestarian kita di Indonesia ini membawakan banyak kekayaan dan juga membawakan banyak kebahagiaan bagi negara Indonesia ini. Sehingga kita harus mampu untuk dapat melestarikan peninggalan-peninggalan dari kerajaan Sriwijaya, salah satunya untuk bisa dikenal oleh negara-negara luar ataupun orang-orang lain yang mungkin saja belum pernah tahu tentang Indonesia ataupun kerajaan Sriwijaya tersebut. Sekian dari video saya hari ini. Terima kasih. Shalom. Itulah sekian pemaparan materi dari saya tentang kerajaan Sriwijaya. Saya Jenny Susana Putra Somansyah dari kelas 10 pamit undur diri dari video ini dan shalom.